وحده لا شريك له. Aku ora apa-apa, dudu apa-apa, mergo kumpul karo Habib Ali, akhirnya dadi apa-apa. Apa putune Kanjeng Nabi? Ayo. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizil tawal. Loh, Tanzil azizil tawal. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala tawal. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Salah satu daripada kita disuruh belajar adalah kepada tewel. Apa tewel itu? Nama buah yang belum matang. Kalau udah matang namanya nongko, itu pohonnya. Ya, itu terdapat di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat ke-14 ya. Kayaknya hanya 52 atau 53? 52. Sambil membaca apa dari Pak Joseph. Coba kita lihat dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 24. Alam taro, apakah kamu tidak menyaksikan kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat, ya, daraba ini membuat bukan memukul, masalan sebuah perumpamaan, tayyibatan, ya toh, kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Kamu nggak perhatikan pohon tewel itu, akarnya menghunjang kuat, ya toh? Terus annya ke atas, apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Di mana pohon yang baik itu seperti pohon tewel ini selalu memberikan buah yang baik. Masih kecil disebut dengan apa? Disebutkanlah kecil sudah dimasak loh. Kecil biasanya, tewel itu enak sekali, kesukaan saya. Biasanya. Bisa dirujak, bisa dibuat, pokoknya enak lah. Mbah Yaimin semakin lama semakin menjadi Mbah, karena banyak yang bela ya Mbah, banyak yang support Mbah gitu ya. Tapi nggak gitu juga Mbah caranya Mbah, surah Yasin Mbah perolok-olok, Mbah main-mainin. Banyak kok Mbah cara-cara supaya untuk ngelucu Mbah. Banyak, nggak perlu pakai surah-surah Yasin diperolok-olok Mbah. Kemarin gua ngebela Mbah, semakin lama gua lihat Mbah kok aneh gitu Mbah. Surah Yasin diperolok-olok. Banyak kok Mbah cara-cara yang untuk ngelucu, banyak Mbah. Nggak perlu pakai surah-surah ya. Mbah udah bagus, banyak hafal surah, ya kan, ilmunya banyak, tapi ilmunya dipakai Mbah, ya. Halo para pemuja Taimin, pada episode kali ini Taimin curhat yang sepertinya sedang murka kepada istrinya nih. Siapa tahu ada pemujanya berkenan untuk dinikahi oleh Taimin. Saya berpikir ini akhir-akhir ini, apakah pada akhirnya Yaimim juga akan diusir oleh istri sendiri? Ini pertanyaan besar saya. Apakah Yaimim akan diusir oleh Roshidah dari tempatnya? Ya, saya akan menjawab. Gitu. Saya begini, hanya kepada Allah saya akan. Ya, seandainya si Roshidah pun pada akhirnya mengusir saya, karena saya tidak mampu menjelaskan lagi terhadap perilaku saya padanya, dan dia tidak mau, dia hanya mau apa yang dipikirkan. Jadi mungkin saja saya akan mengusirkan diri dari Roshidah. Halo para pemuja Taimin, pada hari ini tanggal 25 Desember, Taimin kembali membuat keributan lagi nih. Padahal kan Sahara sudah pindah, tapi Taimin tetap bikin ulah. Yang pertama, Taimin sengaja tumpahkan cat di halaman rumah tetangganya itu. Ya Allah, jadi lumayan di sini. Yang kedua, tetangga Taimin yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara keras berjatuhan. Setelah dicek, ternyata dari arah rumah Taimin. Dan setelah itu tetangga Taimin mencari siapa pelakunya dari arah munculnya batu tersebut. Dan ternyata dia adalah Taimin pujaan kalian. Dan itulah kelakuan TikToker yang di-branding sebagai ulama oleh istrinya. Saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim. Yaimim, ente pindah sini aja sama saya. Negara Indonesia loh saya. Iya. Ya siapa bilang sekarang katanya sudah mau dipindahin ke Malaysia. Katanya udah ditelepon Perdana Menteri. Kalau mau, mantap nih dengan katanya mau diangkat jadi ini apa Maha Menteri di sana. bukan. Terus Saya kalau mau Menteri Agama. Menteri Agama mantap keahlian jenengan.
Bahsulma saya pegang Yai Nabrawi, terus dilanjutkan ke Izzanuddin. Saya yang memproduk itu. Halo para pemuja Taimin. Pada episode kali ini, Mimin akan kasih info lagi nih. Taimin mengaku sebagai pencipta produk lembaga Bahsul Masail atau disingkat LBM. Hal ini tentu sangat dipercaya oleh pemujanya tanpa cross-check terlebih dahulu. Dan video kedua aku tunjukkan. Taimin juga ngaku sebagai pendiri Pondok UIN Malang loh guys. Ya udah, ayo teh kita simak videonya ya. Lembaga? Walah, aku loh, 91 sampai 98 lembaga Bahsul Masail saya yang pegang. Yai Nabrawi, terus dilanjutkan ke Izzanuddin. Loh saya yang memproduk itu. Loh saya yang memproduk itu. Loh saya yang memproduk itu. Saya ini pendiri pondok pesantren. UIN Malang itu pondok pesantrennya yang dirikan saya loh. UIN Malang itu pondok pesantrennya yang dirikan saya loh. UIN Malang itu pondok pesantrennya yang dirikan saya loh. Nah, bagi para netizen, mulai sekarang mari amankan aset kalian. Karena jika tidak diamankan, bisa akan diklaim oleh bapak ini. Seperti yang terjadi di perumahan Joyo Grand yang dia ngaku sebagai pemilik tanah depan rumahnya. Paham kan sekarang? Halo para pemuja Taimin, silahkan simak akhlak Taimin yang sesungguhnya. Dan berdoalah agar anakmu seperti Taimin semua. Itulah perilaku Taimin yang sesungguhnya. Di mana kamera dinyalakan, maka disitulah masalah diciptakan. Dan itulah Taimin pujaanmu. Sofyan menyiramkan tai ke atas mobil. Lalu Pak Sofyan mengatakan ini yang nyiram Yai Mim. Lah, hati-hati Pak, Yai Mim itu wali. Hati-hati Pak, Yai Mim itu wali. Nanti kalau yang nyabdo itu dati. Sofyan, mudah-mudahan. Halo guys, pada episode kali ini, Taimin kembali murka kepada tetangganya yang memiliki usaha rental mobil yang bernama Sofwan. Padahal baru 2 hari lalu, Taimin minta maaf dan mengatakan tidak akan lagi menyebut nama Pak Sofwan. Kita simak sebentar video yang kemarin ya. Mulai saat ini, saya tidak ada bicara Pak Sofyan lagi. Tidak bicara, saya akan diam. Nah, setelah meminta maaf 2 hari berturut-turut, kini Taimin murka lagi dan buat konten nyari perhatian lagi kepada pemilik rental mobil tersebut. Saya sarankan Pak ya, Bapak jangan punya perusahaan rental mobil lagi. Saya jamin nggak akan laku dan bangkrut. Kenapa? Bapak sudah menunjukkan ke publik mobil Bapak adalah sial dan menyialkan. Apa itu? Tai di atas mobil Bapak dan ditangisi. Berarti ada orang yang seolah-olah ada orang yang menyiramkan tai, apakah malaikat atau jin misalnya. Dan lebih payah lagi kalau yang menyiramkan itu Pak Sofyan sendiri, wah tambah payah ini. Nggak bisa. Terlalu panas HP-nya. Ya, misal contoh, Pak Sofyan menyiramkan tai ke atas mobil. Lalu Pak Sofyan mengatakan ini yang nyiram Yai Mim. Lah, hati-hati Pak, Yai Mim itu wali. Nanti kalau yang nyabdo itu dati. Ngomong Pak Presiden iso aku langsung kok Kapolri backup Agung Rinostio. Pada episode kali ini, Taimin murka dan menunjukkan halunya yang seolah dia kenal dengan presiden. Dan parahnya lagi, ocehan Taimin ini dipercaya oleh pemujanya. Ya udah, ayo kita lanjutkan menyimak Taimin. Pak Agung, sampai kan di backup sapa? Kapolsek, jangankan Kapolsek Pak, Kapolda bahkan Kapolri lek membackup sampean karena utang nggak gelem nyaur, tak lengser Pak. Ya, sing lengser ya Mim. Langsung ngomong Pak Presiden iso aku langsung kok Kapolri backup Agung Rinostio diutang 450 juta saya tak kasih somasi 2 kali nggak memperhatikan kok ya toh. Bahkan katanya dirobek-robek kok, berarti dia ngenyek betul sama Yai Mim. Kapolri sekalipun gong Agung Rinostio, kowe ojo macem-macem karo Yai Mim. Kapolri saja biasa saya lengser loh kalau membackup kamu. Jujur.
makan roti butterpeak, ya nggak? Bersama bapakmu. Benar itu? Orang fitnah itu nyata. Dengar dia. Kamu telah mendorong tripod saya loh. Tak pulsikan kamu. Gak perlu nama baik. Kalau gak berbuat jahat, gak akan jahat. Kamu telah makan roti butterpeak, ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Loh, aku tanya. Jujur. Kamu makan roti butterpeak, ya nggak? Bersama bapakmu. Benar itu? Orang fitnah itu nyata. Tanya Sahara yang ngomong. Sahara yang ngomong, kamu makan roti. Sahara yang ngomong. Kamu yang harus tobat, kamu tobat. Bukan nama baik. Kamu banyak dosa. Berzina. Akhirnya Mbak Sahara dan Pak Sofan muncul juga di podcastnya Denny Sumargo ya. Aku yakin dulu mungkin Denny nggak memunculkan podcast itu, interview itu karena KDM udah memunculkan duluan. Jadi masalah momen ya, isinya mungkin akan sama ya. Tapi ini mungkin dari pendekatan yang berbeda ya. Mungkin yang pernah lihat feed-feediku tadinya aku ada pro dengan dan ada berita terbaru juga tentang itu. Adanya pengaduan ke DPRD dari warga Depak untuk mengenai kasus ini ya. Jadi semoga ini akan menjadi titik awal diskusi antara warga sekitar, tetangga-tangganya. Biasanya sih gampang ya, tinggal stay di rumah aja, nggak usah berhubungan sama orang yang melakukan pembulian seperti ini. Tapi kayak gimana ya, jadi kayak rumah jadi kayak penjara buat warga ya, karena akhirnya kita nggak bisa kemana-mana hanya karena berusaha menghindari tetangga yang chaotic. Untuk pihak pengurus UIN Malang, tolong dihimbau dan diberitahu kepada semua siswanya agar tidak gampang terpengaruh bujuk rayuan ajakan Yai Mim dengan berbagai alasan apapun. Yang dikhawatirkan adalah nama Universitas UIN Malang akan terkena dampak negatif mengenai kasus Yai Mim dengan warga maupun tetangganya, mengingat kasus Yai Mim sekarang sudah merembet kemana-mana. Istri bapak menvideo. Pesan untuk Rosida dan Yai Mim. Ingat, kesempatanmu tinggal di desa sini, tinggal satu kali lagi. Dan ini yang terakhir kamu membuat masalah. Jika sampai kamu membuat masalah sekali lagi, membuat kegaduhan di sekitar sini, warga tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk menghadapi kamu. Bahkan akan memaksa kamu untuk mengusir kamu dari desa sini. Kesabaran warga di sini sudah habis. Banyak warga sini yang sudah kamu hina, kamu fitnah, kamu tuduh. Banyak warga kamu caci maki. Banyak warga yang sudah tidak merasa nyaman, tenang, dan terganggu dengan kedatanganmu di sini. Ini desa bukan milik kamu. Ini desa milik semua warga. Jangan semena-mena seenaknya kamu membuat masalah di sini. Ini kesempatan terakhir kamu untuk tinggal di sini. Bahkan semenjak kamu tinggal di sini, kamu selalu membuat masalah, membuat gaduh berulang kali. Bahkan ada warga yang sedang sholat di musola, pas waktu tengah malam-malam itu masih tetap kamu ganggu. Bahkan warga sini sudah banyak diam dengan tingkahmu. Dan warga sudah mengingatkan kamu berulang kali. Tapi kamu tetap saja tidak mau menggubris omongan warga. Ingat, patuhi peraturan di desa sini, yang dibuat oleh warga sekitar. Demi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kamu di desa sini tidak mempunyai hak apa-apa. Bahkan KTP-mu itu masih KTP lama dengan istrimu yang dulu. Dan buku nikah kamu dengan Rosida kamu tidak punya. Bahkan tanah pun di sini kamu juga tidak punya, dan tidak punya hak. Sekali lagi ini pesan terakhir dan kesempatan terakhir untuk kamu, Rosida dan Yai Mim. Jika kamu mengulangi lagi, pengusiran jilid kedua akan terjadi. Simak sampai selesai. Ini real, ini fakta. Ini video kebohongan Yai Mim. Yang katanya anak-anak seni religius, meminta sendiri untuk tahlilan ke rumahnya Yai Mim dan Rosida. Pak Sofyan, saya minta maaf Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya ini. Mari Pak, sudahlah, sudah Pak. Kemarin puncaknya, menurut saya kemarin itu puncak Pak. Sebenarnya bukan saya yang ingin tahlilan.
Bukan Rosida yang ingin melaksanakan tahlilan di rumah saya, tapi anak-anak anggota seni religius yang meminta kami untuk mengadakan tahlilan di rumah kami. Dan ini adalah bukti bahwa Yai Mim dan Rosida mengajak sendiri anak-anak seni religius untuk datang ke rumahnya Yai Mim dengan alasan tahlilan. Namun ketua seni religius UIN menolak secara halus ajakan dari Yai Mim dan Rosida. Simak video ini sampai selesai. Rais, nah, ya nanti malam kan, untuk Bang Fakhrudin. Lari tadi ada. Latihan, ya nanti jam 7 ya. Lari tadi ada kan? Hari ini, malam ini. Berarti belum bisa ya? Kira-kira kapan? Besok malam? Belum ditentukan. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Belum bisa malam ini. Oke. Makasih ya. Tapi sanggup loh ya. Insya Allah menawi wonten waktu luang gitu. Ya diupayakan lah, ini demi. Oke, thank you ya. Yes, guys. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Enggak. Enggak ngerti kamu enggak kamu. Ada anak Maduranya. Enggak apa-apa. Enggak jadi kok, wis. Lu enggak apa-apa. Enggak masalah. Kita ajak ke AA Cafe. Nah, di AA Cafe aja. Langsung ke AA Cafe. Nah, terus apa itu? Ansur kan kandani, nggak jadi. Ada anak Madura. Tadi ketuanya anak Madura ternyata. Ketuanya itu anak Madura. Jadi, alhamdulillah nggak apa-apa. Saya senang kok. Senang nggak masalah. Belum siap itu. Belum siap untuk menerima anteman kerutukan waktu dari sebelah. Saya bener kalau itu nanti khawatir apa. Jadi Pak RT nggak jadi, alhamdulillah. Yai Mim di live YouTube-nya sambil nangis-nangis meminta maaf ke Pak Sofian dan Mbak Sahara untuk berdamai. Tapi ada kejanggalan tentang di live YouTube-nya. Pagar rumah Mbak Sahara dikasih tai oleh Yai Mim. Sebelum Yai Mim meminta maaf di live YouTube-nya, Yai Mim diberitahu oleh pihak UIN, jangan membuat gara-gara dengan orang lain dengan membawa-bawa nama UIN. Karena kemarin Yai Mim mau mengajak SR UIN atau seni religius untuk datang ke rumah Yai Mim dengan alasan acara terbangan ataupun juga dengan alasan tahlilan. Namun semua itu ketua SR UIN atau ketua seni religius UIN menolak untuk datang ke rumah Yai Mim. Dan pihak UIN sebenarnya tahu apa tujuan Yai Mim mendatangkan reni religius ke rumahnya. Tujuannya hanya untuk membuat masalah lagi kepada tetangga ataupun warga sekitar. Seperti kejadian awal waktu itu, rumah Sahara diserbu oleh mahasiswa UIN yang datang ke rumahnya. Untuk Mbak Sahara dan Pak Sofian tetap waspada dan hati-hati dengan permainannya Yai Mim dan Rosida. Dan untuk RT warga Kafling Depak jangan sampai Yai Mim dan Rosida mempunyai KTP daerah situ. Karena kalau mempunyai KTP Kafling Depak, kelakuan Yai Mim dan Rosida akan semakin membabi buta. Ingat, drama sandiwara mulutnya Rosida sangat berbahaya. Cara mengusir Yai Mim jalan satu-satunya adalah harus ada polisi. Warga harus kompak dengan ketidaknyamanan tentang kedatangan Yai Mim. Dan ada pihak kantor camat. Pengurus desa harus mempertanyakan KTP dan buku nikah Yai Mim dan Rosida. Karena dalam peraturan desa orang yang tidak memiliki KTP atau buku nikah dilarang tinggal bersama di kampung orang. Apalagi selalu membuat masalah kegaduhan yang dibuat oleh Yai Mim. Banyak warga sekitar yang selalu dihina difitnah oleh Yai Mim dan Rosida. Banyak warga yang sudah terasa terganggu aktivitasnya dengan kedatangannya Yai Mim dan Rosida. Istri bapak menvideo. Bapak menvideo tuh. Sahara menvideo pak. Sahara menvideo. Sudah berhenti pak. Berhenti. Pak Sahara susah sampai kena kabelnya barusan. Saya hanya membenahi kabel TV. Bapak nggak punya hak membenahi di sini. Bapak nggak punya hak di sini. Uang nggak dikembalikan, ini fasilitas umum. Ini paping tuh saya yang ini, yang beli. Yang beli siapa? Iya, saya yang beli paping itu. Karena nggak berhak lewat sini sebetulnya. Jalan siapa? Jalan Tuhan. Oh, jalan Tuhan. Setiap hari ada yang masalah Pak Nur sama fitnah tiap hari. Mau apa sampai kok? Gimana fitnahnya? Sampai buka video yang sampai saya tiap hari. Udah kesel saya, udah capek. Ya silakan. Mengurus sampai aja tiap hari. Silahkan capek aja. Capek sendiri kan? Iya, sampai sendiri melihat sampai di sini ini. Ya Allah.
Ini CCTV milik warga yang bisa akses. Warga itu siapa? Yang terdaftar di sini. Yang terdaftar di sini, yang punya KTP di sini. Sampai uang sudah dimintanya Tommy punya sampai di sini. Alasannya semua fasilitas di sini dibayari oleh warga. Warga, itu papi saya sudah lewat. Nyumbang 3.500.000 sudah diambil. Plus apa? Itu yang tidak membayar iuran. Ya memang saya minta kan kamu usir aku. Iya, siapa yang usir? Kalau saya usir pergi sekarang. Kalau saya diusir pergi, kenapa masih di sini? Dan itu rumah saya kok. Iya, di rumah aja, tinggal di rumah, jangan keluar sini. Loh, ini jalan siapa? Ini jalan warga. Iya, warga. Saya di situ yang mapping. Oke. Ini yang mapping warga semua. Ya bongkar aja mappingnya. Ya nggak ada, kan jalannya jalan umum. Nggak ada. Sampean itu, ke jalan sampean loh. Mana? Ini jalan saya. Di mana? Jalan kita, bukan jalan saya. Jalan kita. Oh, sekarang jalan kita. Kalau kemarin ini jalan saya. Ini nggak boleh di Hidayat, nggak boleh. Nggak boleh Anda lewat sini. Terus saya kalau mau ke situ, sampai kita tuh setiap hari. Saya dilarang lewat sini. Yang larang Profesor Doktor Haji. Ayo dia menyerang saya. Profesor Doktor Haji. Kutuk-kutuk. Apa Kiai? Mengaku-ngaku Kiai hafal 30 juz. Tapi kayak gitu. Ya memang. Mana? Coba. Silakan dites. Silakan tes. Lu aja yang lu aja. Oke, dengarkan ya. Tapi sekarang mulut lu dengarkan ya. Pantas orang 30 juz seperti itu mau menyebut profesor mau makan roti Sahara Pak ETW pantas enggak? Siapa yang roti Sahara? Untuk kalian yang belum nonton podcastnya Sahara dan juga Densu, kalian harus nonton dulu, durasinya sejam. Gue coba rangkum di sini beberapa poin ya teman-teman perihal podcast tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Yaimim menistakan Al-Quran, yaitu surat Yasin, mengganti ayatnya menjadi tewel. Ini parah banget sih, gue sangat kecewa dan juga gue sangat tidak percaya Yaimim melakukan penistaan surat Yasin tersebut. Parah, ayatnya diganti teman-teman. Ini sangat-sangat tidak masuk akal menurut gue. Walaupun akhirnya klarifikasi, tapi banyak banget ustadz-ustadz dan juga kiai di luar sana dan juga MUI pun menfatwa bahwasanya ini penistaan. Jadi Yaimim harus mengakui bahwasanya itu salah dan sudah masuk ke ranah hukum. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mungkin berpikir Yaimim dan juga Sahara itu sudah selesai masalahnya. Ternyata masih lanjut konflik mereka berdua. Gue coba rangkum, gue coba bikin table konflik Yaimim dan juga Sahara dan timnya teman-teman. Table yang sebelah kiri itu yang dulu sempat viral teman-teman. Yang mana dulu itu Sahara datang ke tempat kerja Yaimim, akhirnya Yaimim dinonaktifkan pekerjaannya, kemudian fitnah ke mahasiswa, terus Yaimim ditendangkan kursinya, itu di sebelah kiri teman-teman. Nah yang kanan, Yaimim membalas ke Sahara dan tim based on podcastnya Densu teman-teman. Kalian tinggal baca aja, karena ini akan sangat panjang kalau gue bacain satu-satu. Nah kemudian dibalas nih teman-teman. Yaimim itu lempar tai guys ke rumahnya Sahara, akhirnya kena mobil merahnya pas gue lihat nonton videonya. Ini kacau sih. Kemudian Yaimim blokade dengan tebang pohon teman-teman. Akhirnya pohon itu runtuh ke jalan, ganggu orang lewat. Ini parah sih. Soalnya kan konflik ini kan antara Sahara dan juga Sofwan, tapi kenapa jadi semuanya kena gara-gara penebangan pohon ini kan? Nah ini parah sih. Yaimim tarik baju Bu RT. Ini sangat tidak masuk akal di seorang kiai melakukan tarik baju ke Bu RT. Walaupun memang bapaknya pernah ngusir dia dari sana, tapi lu kan bermasalah sama bapaknya, tapi kenapa ibu RT-nya yang kena juga gitu. Yaimim serang verbal orang tuanya Safwan, sampai katanya kasihan banget teman-teman orang tuanya sampai masuk rumah sakit karena kayak jantungnya berdebar-debar gitu. Kemudian, nah ini yang paling gongnya, yang parah sih, ini sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu adalah Yaimim lempar batu guys ke rumahnya Sahara. Ini bisa membuat orang cedera parah sih kalau bisa kena batu tersebut. Jadi kita udah nggak bicara benar atau salah di sini teman-teman. Kita bicara konflik kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, di situ ada kebakaran teman-teman. Melihat dari kebunnya, ini api bisa merembet kemana-mana. Ini sangat bahaya. Nah, ketika Safwan dan juga timnya driver-driver di sana mau memadamkan api, tapi kenapa dilarang sama Yaimim? Ini bisa kebakaran loh, Pak Kiai, tapi kenapa dilarang buat dipadamkan? Mudah-mudahan ada keadilan buat kedua belah pihak, Sahara dan juga Safwan yang udah mengalami hal-hal seperti ini, dilempar batu lah, dilempar tai, kemudian customernya diganggu di sana, terus dituduh lah macam-macam. Sahara si ini udah nyobain butter pack-nya Sahara dan lain sebagainya, itu mendapatkan keadilan. Ini parah banget. Tapi juga Yaimim semoga
semoga ada keadilan juga perihal bahwasanya karena Sahara, Yaimim kehilangan pekerjaan sebagai dosen UIN, Yaimim dinonaktifkan dari pekerjaannya, pembakaran sajadah langka dari Arab Saudi itu dinilai berapa puluhan juta juga mendapatkan keadilan, mencuri emas senilai ratusan juta ini juga nggak tahu ya, masih investigasi siapa yang ngambil, juga mendapatkan keadilan. Kemudian mencuri jam tangan yang hilang juga katanya nilainya puluhan juta ya, itu juga mendapatkan keadilan. Kerugiannya ini fantastis Yaimim teman-teman. Sofwan juga melakukan pukul dan nendang Yaimim, sudah dibalas dengan Yaimim lempar batu ke rumahnya Sahara. Ini kacau banget sih, ini bisa menyebabkan cedera yang sangat serius. Ya mungkin cukup sekian dulu dari video gua kali ini. Menurut kalian gimana nih kasus mereka berdua nih? Kita nggak bicara lagi benar atau salah, karena kalau kita lihat dari sudut pandang Yaimim, Sahara salah,